di Net 12, pasca penetapan status tersangka Dahlan Iskan, pihak keluarga belum berkomentar. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi gardu induk PLN. Pasca penetapan status Dahlan Iskan sebagai tersangka Jumat lalu, tidak ada keluarga Dahlan yang berada di perumahan Sakura Regensi Surabaya, Jawa Timur. Hanya ada satpam dan 2 pembantu rumah tangga di rumah mantan Menteri BUMN tersebut. Namun mereka menolak berkomentar terkait status tersangka sang tuan rumah. Sementara rumah singgah Dahlan yang berada di Jalan Bali, Kota Surabaya bahkan kosong. Warga yang tinggal di sekitar rumah Dahlan kaget dengan berita tentang penetapan status tersangka itu. Rumah ini kosong sejak kapan, Pak? Ya sejak selesai kampanye itu aja. Kapan itu? Waduh, saya tidak terlalu ingat ya, karena saya juga keluar, tapi saya tahunya dipakai kampanye untuk nyimpan barang-barang bantuan Gunung Kelut waktu itu. Ya Gunung Kelut itu. Sesaat setelah diumumkannya status mantan Menteri BUMN ini sebagai tersangka, beragam reaksi dari netizen mengisi media sosial Twitter. Sebelumnya Jumat siang, untuk kedua kalinya Dahlan Iskan mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedatangan mantan Direktur Utama PLN ini dalam rangka pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai saksi kasus dugaan korupsi gardu induk. Setelah diperiksa selama 9 jam, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka. Menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan yang 2 hari ini kami periksa sebagai saksi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti minimal yang telah kami kumpulkan. 2 permasalahan pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan Dahlan yaitu sistem multi-years dan pembayaran proyek di mana tim penyidik kejaksaan menemukan ada ketentuan yang dilanggar Dahlan selaku kuasa pengguna anggaran. Sebelumnya penyidik Kejati telah menahan 9 orang dari 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara 2 tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen sekaligus General Manager Ikitring, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yaitu Yusuf Miran dan Hengki Wibowo belum ditahan karena menunggu berkas berita acara pemeriksaan rampung. Sesaat setelah diumumkannya status mantan Menteri BUMN ini sebagai tersangka, beragam reaksi dari netizen mengisi media sosial Twitter. Nama Dahlan Iskan bahkan menempati posisi nomor 3 dari trending topik di seluruh dunia. Minggu depan tim penyidik kejaksaan akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan sebagai tersangka. Kejaksaan akan terus mendalami kasus korupsi yang merugikan negara senilai 1,1 triliun rupiah ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.